Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-Imam As-Sabuni qala sami'tu al-Hakim Abu Abdullah al-Hafidh يقول سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن باكريه الجلاد يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول قال لعبد الله بن طاهر يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلا وأنا أبغضهم عن معرفة. أولا إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة، والثاني أنه ليس للإيمان عندهم قدر. والله لأستجيز أن أقول إيمانك إيمان يحيى بن يحيى، والله لا أستجيز أن أقول إيمانك إيمان يحيى بن يحيى ولا إيمان أحمد بن حنبل، وهم يقولون إيماننا كإيمان جبرائيل وميكائيل. هذا Athar ini sebagaimana yang disebutkan al-Imam As-Sabuni rahimahullah membantah kelompok yang bernama Al-Murji'ah. Kelompok yang bernama Al-Murji'ah. Sudah kita bahas di pertemuan kemarin bahwa Murji'ah apa di antara pondasi akidah mereka? Apa Darda? Naam. Mereka mengatakan bahwa apa? Amalan saleh, ibadah laisa minal iman, kan gitu. Bukan bagian dari keimanan. Nah, dan Murji'ah ini bertingkat-tingkat. Kemarin kita sebutkan sekitar 3 kelompok. Nah, ada yang ingat? Sekitar 3 kelompok Murji'ah. Abu Raihan. Yang pertama Murji'atul Ghulah. Apa maksud ghulah? Yang ekstrim. Nah, apa kata mereka? Bahwa keimanan itu cukup mengenal Allah. Keimanan cukup mengenal Allah, mengetahui, udah itu kata mereka beriman. Nah, dan inilah akidah Jahm bin Safwan As-Samarqandi. Murji'ah Ghulah, Jahmiyah. Jahmiyah itu apa? Murji'ah. Makanya Jahmiyah itu kata para ulama ada 4 huruf jim yang mereka kumpulkan. Yang pertama mereka Jahmiyah, yang kedua Murji'ah, yang ketiga Jabariyah, yang keempat kata ulama Jahannam. Karena mereka kufar. Nah, ini yang pertama. Murji'ah apa? Ghulah. Sudah kita bahas di kitab-kitab sebelumnya min bab mudzakirah. Kemudian yang kedua dan yang pertama ini kata mereka silahkan melakukan dosa, imanmu enggak apa-apa, enggak berkurang. Silahkan lakukan dosa, silahkan maksiat, enggak apa-apa, imanmu seperti iman Jibril, seperti iman Abu Bakar. Tidak berkurang keimanan kalian kata mereka. Nah, ini bahaya memang. Karena itu satu kesatuan dengan akidah Jabriyah. Kemudian yang kedua apa? Naam, Al-Murji'ah Al-Karramiyah. Al-Murji'ah Al-Karramiyah. Apa kata mereka tentang keimanan? Aywa, al-iman an-nutqu bil lisan. Iman itu hanya mengucapkan di dalam lisan, la ilaha illallah, udah. Adapun hati tidak menjadi keharusan meyakininya. Konsekuensi akidah ini berarti orang munafik bagi mereka beriman. Tapi yang lucunya kata mereka orang yang munafik di neraka. Orang yang munafik di neraka tapi di dunia apa? Mukmin. Ini apa? Kontradiksinya mereka. Nah, yang ketiga, nah, al-irja'ul fuqaha. Murji'ah al-fuqaha. Kenapa dikatakan fuqaha? Karena sebagian
fuqaha, ahlu fiqih, khususnya di kalangan Hanafiyah, mazhab Abu Hanifah, bahkan Abu Hanifahnya sendiri memiliki keyakinan demikian. Apa irja'ul fuqaha ya Abu Rashid? Apa kata mereka tentang masalah keimanan? Nah, Kevin. Ahsan. Mereka mengucapkan bahwa apa? Mengatakan membenarkan dalam hati dan mengucapkan dalam lisan, dengan lisan, kan gitu. Kemudian begitu aja. Apa bedanya dengan ahlu sunnah? Apa bedanya dengan ahlu sunnah? Ahlu sunnah juga mengatakan apa? Mengatakan mengucapkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati. Apa yang membedakan mereka dengan ahlu sunnah? Abu Rashid, a'tina al-jawab. Abu Rizki, ucapan dengan hati lah. Apa bedanya dengan ahlu sunnah? Abu Rehan, mereka mengatakan amalan bukan bagian dari keimanan. Kata mereka, amalan bukan bagian dari keimanan, tapi wajib dikerjakan. Siapa yang melakukan dosa dan meninggalkan amalan soleh yang Allah wajibkan, berhak mendapatkan hukuman hari kiamat. Tapi kata mereka, apakah dikatakan keimanan? Kata mereka bukan keimanan. Dan mereka sepakat seluruhnya Murji'ah ini, iman itu satu kesatuan yang tidak bertambah dan tidak berkurang pada asalnya. Annal iman la yazid wa la yanqus. Nah, makanya kata beliau di sini, qala li Abdullah bin Tahir, ya Ahmad, innakum tubghiduna haula'il qaum jahlan. Sungguhnya kalian membenci mereka, maksudnya orang-orang Murji'ah, dan aku membenci mereka di atas ilmu. Awalan, yang pertama, orang-orang Murji'ah itu tidak melihat, tidak meyakini wajibnya taat pada pemerintah. Inna awwala amrihim annahum la yarawna li sultani ta'atan. Mereka tidak mentaati pemerintah. Kemudian yang kedua, annahu laysa lil imani indahum qadrun. Bagi mereka keimanan itu enggak ada kadarnya di sisi mereka. Nah, dan aku wallahi, katanya, demi Allah, aku tidak membolehkan diriku untuk mengatakan imanku sebagaimana Yahya bin Yahya, dan juga imanku tidak sama dengan Ahmad bin Hanbal, menunjukkan iman mereka di atas keimanan yang kokoh. Nah, dan ini bentuk ketawaduan beliau. Wahum yaqulun, dan Murji'ah mengatakan imanku seperti iman Jibril dan Mikail, seperti iman para malaikat. Nah, qala rahimallahu ta'ala, wa sami'tu al-Hakim yaqul sami'tu Abu Ja'far Muhammad bin Salih bin Hani yaqul sami'tu Abu Bakar Muhammad bin Shu'aib yaqul sami'tu Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali yaqul qadima Ibnu al-Mubarak ar-Ray. Kata beliau, Ibnu al-Mubarak ketika memasuki kota namanya Ar-Ray. Ar-Ray juga dikatakan Razi. Nah, kalau sekarang di daerah Persia sekarang, makanya Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, dua-duanya dari kota yang sama, dikatakan Rai. Razi itu Rai juga, sama. Nah, cuma lebih mudah mengatakan Ar-Razi daripada Ar-Rai. Faqama ilaihi rajulun minal ibad. Kemudian dia didatangi salah seorang, kan gitu, ini seseorang mendatangi Ibnu Al-Mubarak Al-Imam. Adhannu annahu yadhhabu madhhab al-Khawarij. Kemudian dia menyangka ini orang di atas akidah Khawarij. Faqala lahu, ya Aba Abdurrahman, ma taqulu fi man yazni wa yasriq wa yashrab al-khamr? Wahai Aba Abdurrahman, apa yang engkau yakini pada seseorang apabila berzina, mencuri dan meminum khamr? Yani berkata Ibnu Mubarak, qala la ukhrijuhu minal iman. Aku tidak mengeluarkannya dari koridor asal keimanan.
orang yang berzina, mencuri dan meminum khamar tidak dikatakan kafir. Aku tidak mengeluarkannya dari koridor keimanan, dia masih di dalam asal keimanan. Kan gitu, karena Khawarij mengatakan siapa yang melakukan dosa besar maka kafir apabila tidak bertaubat. Nah, maka ahlu sunnah mengatakan orang yang melakukan dosa besar selama dosa itu tidak mengandung kekufuran dan kesyirikan, maka dia tidak akan pernah keluar dari keimanan apabila dia melakukannya. Sebagaimana kita sebutkan hadis di Sahih Bukhari, nah, man mata wa la yusyriku billahi syai'an. Di sebagian riwayat, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kemudian kata sahabat, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri ya Rasulullah. Qala alaihi wasallam, berkata Nabi, na'am wa in zana wa in saraq. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Tapi bukan berarti menjadi jaminan kalau dia bakal selamat dari neraka. Tapi minimal dia tidak kekal di neraka. Minimal dia tidak kekal di neraka kalaupun Allah masukkan ke dalam neraka. Naam. Apa kata beliau? Aku tidak mengeluarkan orang yang mencuri, orang yang meminum khamar, orang yang berzina dari koridor keimanan. Qala la ukhrij minal iman. Faqala, berkata orang ini, ya Aba Abdurrahman, ala kibaris sin sirta murji'an, kata. Ya Aba Abdurrahman, al-Imam Ibn al-Mubarak, engkau udah tua terus jadi murjiah. Nah, maksudnya dengan umur segini kasihan kali kok sekarang jadi murjiah. Kata orang ini, faqala la taqbaluni al-murjiah. Murjiah itu enggak bisa menerimaku, katanya. Murjiah itu enggak bisa menerimaku, aku bukan murjiah. Al-murji'atu taqul, keyakinan murjiah mengatakan hasanatuna maqbulah, kebaikan-kebaikan kita itu diterima di sisi Allah, wa sayyi'atuna maghfurah, dan keburukan-keburukan kita itu diampuni. Walau alimtu anni qabiltu walau alimtu anni qubilat minni hasanatun la syahidtu anni fil jannah. Ini diantara ucapan Ibnu Mubarak yang dituliskan dengan tinta emas. Kata beliau, sekiranya aku mengetahui satu kebaikan yang aku lakukan diterima di sisi Allah, maka aku akan bersaksi aku di antara penghuni surga. Ini akidah Ahlus Sunnah. Kita tidak menjamin amalan kita diterima di sisi Allah. Naam, karena kita tidak menjamin kebaikan kita yang kita lakukan itu diterima. Sementara Murji'ah mengatakan ibadah kita pasti diterima, dosa kita pasti diampuni. Ini beda antara Murji'ah dan Ahli Sunnah. Thumma dzakara an Abi Syawdzab, kemudian disebutkan dari Abi Syawdzab an Salamata ibni Kuhail an Hudzail ibni Syarhabil qala qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, law wuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahli al-ard la rajjah. Kata Umar ibn al-Khattab, sekiranya iman Abu Bakar diletakkan di sebuah timbangan, kemudian iman seluruh manusia yang ada di muka bumi diletakkan di satu timbangan yang lain, sungguh iman Abu Bakar akan jauh lebih berat dibandingkan iman seluruh penduduk bumi. Menunjukkan iman itu bertingkat-tingkat, dan ini hadis sahih. Dan Abu Bakar adalah manusia yang paling kokoh di atas keimanan, dan ini persaksian dari Nabi alaihi salatu wassalam, di mana para Quraisy ketika Nabi Mi'raj diangkat ke atas langit, sebagian orang-orang Quraisy atau kebanyakan mereka mendustakan Nabi. Kemudian Abu Bakar membenarkan apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, sampai kata beliau, sekiranya aku melihat dinding itu putih tapi Nabi mengatakan dinding itu hitam, aku benarkan ucapan Nabi dan aku salahkan penglihatanku. Lihat bagaimana kuatnya Abu Bakar membenarkan apa kabar yang datang dari Nabi alaihissalam. Naam. Qala sami'tu Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Zakaria Asy-Syibani yaqul sami'tu Yahya ibn Mansur al-Qadhi yaqul sami'tu Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaimah yaqul sami'tu al-Husain bin Harb akha Ahmad ibn Harb az-Zahid yaqul ashhadu anna din Ahmad ابن حرب الذي يدين الله به أن الإيمان قول وعمل
yazid wa yanqus. Naam. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Ini sudah kita bahas juga di pertemuan sebelumnya, bahwa para ulama seluruhnya sepakat iman itu ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Al-iman qaulun, ucapan ada dua, ucapan hati dan ucapan lisan. Amalun ada dua, amalan zahir dan amalan batin. Baik, sekarang masuk bab yang baru atau judul yang baru. La yukaffaru al-mu'min bikulli dzambin. Ini juga bisa dikatakan kaidah. Seorang mukmin tidak boleh dikafirkan dengan dosa yang dia lakukan. Seorang mukmin tidak boleh dikafirkan atas dosa yang dia lakukan. Ini kaidah di dalam akidah. Seorang mukmin tidak boleh dikafirkan atas dosa yang dia lakukan. Naam, tapi dengan syarat. Dengan dua syarat. Syarat yang pertama, selama dosa tersebut tidak mengandung kekufuran dan kesyirikan. Syarat yang pertama, selama dosa tersebut tidak mengandung tidak mengandung kekufuran dan kesyirikan. Kemudian syarat yang kedua, selama orang yang melakukan dosa tidak menghalalkannya. Syarat yang kedua, selama orang yang melakukan dosa tadi tidak menghalalkan perbuatan itu dengan hatinya. Contohnya, ada orang berzina, waliyadzubillah, terus dia yakini zina itu halal dalam Islam. Maka orang ini kafir. Walaupun dia tidak berzina ketika dia meyakini zina halal, maka dia kafir. Karena ini perkara yang diketahui secara agama, secara umum gitu. Ma yu'lamu bihi minad din bid-darurah. Diketahui secara pasti bahwa zina itu haram, kan gitu. Begitu juga syurbul khamr, meminum khamr haram. Naam. Ini dia kaidah yang berkaitan tentang bab ini. Qala al-musannif rahimahullah, wa ya'taqidu ahlu sunnati anna al-mu'mina wa in adhnaba dhunuban kathiratan saghaira wa kabaira. Ahlu sunnah meyakini anna al-mu'min, bahwa seorang yang mukmin, maksudnya seorang mukmin di sini yang memiliki asal keimanan. Maksudnya seorang mukmin yang memiliki asal keimanan. Bukan mukmin yang maknanya mukmin yang sempurna keimanannya. Nah, karena hakikatnya orang yang sempurna keimanannya mustahil akan jatuh pada dosa. Orang yang sempurna keimanannya mustahil, tidak mungkin jatuh kepada dosa. Akan tetapi ketika dia melakukan dosa, ngedrop imannya, makanya dia jatuh pada dosa, kan gitu. Karena kalau dia imannya kuat, dia bakal sadar nggak mungkin dia bisa dikalahkan hawa nafsunya. Tapi bukan berarti ketika dia melakukan dosa dia menjadi kafir. Dia masih beriman, tapi dia apa? Lemah keimanannya. Ini menunjukkan juga bahwa iman itu bertambah dan berkurang, kan gitu. Kata beliau, wa in adznaba dzunuban katsiratan, walaupun dia melakukan dosa yang banyak sekali, baik itu dosa-dosa kecil atau dosa-dosa besar. Kata beliau, fa innahu la yukaffaru biha. Ini satu bisa dibaca la yukaffaru biha atau la yakfuru biha. Cara membacanya ada dua, la yukaffaru biha wa la yakfuru biha. Apa bedanya, Abu Darda?
Naam. Dia tidak kafir dengannya, dengan dosa tersebut, dengan melakukannya. Taib, kalau la yukaffar Tidak dikafirkan. ahsant. Naam. Maksudnya fa innahu la yukaffaru biha, maksudnya dengan dosa-dosa tadi dia tidak dikafirkan bagi orang lain yang melihat dia. Naam. Adapun fa innahu la yakfur biha, dia tidak kafir, maksudnya dianya, fisiknya, zatnya dia, dirinya itu tidak kafir karena melakukannya. Sebenarnya maknanya sama, sebenarnya mirip. Taib. Wa in kharaja minad dunya ghairu taibin minha, apabila dia meninggal keluar dari dunia ini dan belum bertaubat dari dosanya, wa mata 'ala tauhid wal ikhlas, dan dia mati masih di atas tauhid dan keikhlasan, fa inna amrahu ila Allah in syaa'a 'afa anhu wa adkhalahu al jannah yawm al qiyamah saliman ghaniman ghairu mubtalin bin nar wala muaqibin 'ala martakabahu wa iktasabah. Kalau dia mati di atas tauhid, makanya ini pentingnya apa? Masalah tauhid, pentingnya mengulang-ulang tauhid, jangan sampai kita jatuh pada kesyirikan dan kekufuran, dan mengingatkan manusia jangan sampai jatuh pada kesyirikan dan kekufuran. Kalaupun dia melakukan dosa besar tapi dia enggak kafir, tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran, maka dosa-dosanya tadi urusannya diserahkan kepada Allah. Kalau Allah mau menghendaki dia untuk mengampuninya, maka Allah ampuni, dan Allah masukkan ke dalam surga secara langsung, saliman ghaniman ghairu mubtalin bin nar. Bisa jadi Allah ampuni. Itulah pentingnya apa? Fadilatut tauhid, keutamaan tauhid. Sebagaimana orang yang dibukakan apa? Catatan amalan yang banyak, kemudian dia menganggap udahlah ini masuk neraka lah ini, kemudian engkau masih memiliki kebaikan. Apa itu? Dikeluarkan bitaqah, kan itu, bitaqatun kalimat la ilaha illallah, kemudian ditimbanglah kalimat la ilaha illallah dan ditimbang amalan buruknya, sehingga kalimat la ilaha illallah jauh lebih berat dibandingkan amal buruknya. Nah, ini pentingnya apa? Mempelajari tauhid supaya kita selamat. Ini kesuksesan yang nyata, selamat dari kesyirikan dan kekufuran. Nah, wala muaqibin, atau juga tidak Allah azab dia atas dosa yang dia lakukan, kan gitu. Dan kalau Allah tidak menghendaki untuk mengampuninya orang ini, maka akan dihukum dan diazab sesuai kadar dosanya, sesuai kadar dosanya, dan tidak dikekalkan di dalam neraka. Nah, makanya orang yang beriman yang tidak melakukan kekufuran dan kesyirikan, kalaupun dia masuk neraka, tidak akan pernah kekal di dalam neraka. Nah, thumma istashabahu ila yaumil qiyamati min al-athami wal awzan wa in syaa'a afa anhu wa 'adzabahu muddatan bi'adzabin nar. Kemudian dia akan diseret kepada hari kiamat, maksudnya dibawa ke hari kiamat nanti sesuai dengan kadar dosanya. Kalaupun dia memiliki dosa tadi dan Allah tidak mengampuninya, maka akan dihukum dan diazab sesuai dengan kadar dosanya. Wa in adzabahu lam yukhallidhu fiha bal a'taqahu wa akhrajahu minha ila na'imi daril qarar. Kalaupun Allah masukkan dia ke dalam neraka, tidak akan pernah kekal di dalamnya. Hadis-hadis yang menunjukkan syafaat dikeluarkannya orang beriman dari neraka itu sangat banyak, mutawatir, kan gitu. Naam, syafaatil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Para malaikat bisa juga memberikan syafaat kepada orang yang masuk ke dalam neraka, dikeluarkan orang beriman dari neraka. Kemudian para nabi juga, orang-orang beriman juga, Allah bolehkan mereka untuk mengeluarkan siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan hambanya yang masih beriman, kan gitu. Maka ketika semua mereka telah melakukan itu, kemudian tinggallah arhamur rahimin, Allah yang maha penyayang, fayaqbidu qabdatan minan nar, kemudian Allah ambil dengan tangannya manusia-manusia yang beriman di dalam neraka,
fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qat, dan dikeluarkanlah mereka dari neraka yang dimana mereka beramal dengan amalan yang sedikit. Nah, hadis-hadis menunjukkan syafaat ada sangat banyak. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, wa in kharaja min ad-dunya ghayra ta'ibin minha wa mata 'ala at-tauhid wal ikhlas fa inna amrahu ila Allah in syaa'a 'afa anhu wa adkhalahu al-jannah yawm al-qiyamah saliman ghaniman ghayra mubtalin bin-nar wa la mu'aqibin 'ala ma irtakabahu min adh-dhunubi wa iktasabahu thumma istashabahu ila yawm al-qiyamati min al-athami wal-awzan wa in syaa'a 'afa anhu wa 'adzabahu muddatan bi'adzabin nar wa in 'adzabahu lam yukhallidhu fiha bal a'taqahu akhrajahu minha ila na'imi daril qarar. Naam, hadza taqaddam. Ada dua kali di situ kitabnya. Apanya? Matannya? Sekali. Baik. Qala musannif rahimahullahu taala wa kana syekhuna, kata beliau, ini guru beliau, guru al-Imam As-Sabuni, ini faedah muhimmah. Kata beliau, wa kana syekhuna Sahal bin Muhammad yaqul al-mu'minu al-mudhnib wa in 'azzabahu wa in 'uzziba bin nari fa innahu la yalqa fiha ilqa' al-kuffar wa la yabqa fiha baqa' al-kuffar. Kata beliau, orang yang beriman, yang memiliki asal keimanan, kalaupun diazab di dalam neraka, maka dia tidak akan mendapatkan azab sebagaimana orang kafir mendapatkan azab, dan juga tidak tinggal di neraka sebagaimana orang kafir tinggal di neraka. Jelas, orang yang beriman, yang memiliki asal keimanan, kalau dicampakkan, diazab di dalam neraka, tidak akan mendapatkan azab sebagaimana azabnya orang kafir. Bentuk azabnya itu berbeda dengan orang kafir. Lebih pedih orang kafir dibandingkan orang yang beriman apabila diazab di neraka. Bukan berarti ini menunjukkan ringannya azab neraka, enggak. Tapi kalau dibandingkan orang kafir, orang yang beriman di dalam neraka diazab itu lebih ringan jauh dibandingkan orang kafir. Tapi bukan berarti azab orang beriman itu di neraka ringan kalau kita bandingkan dengan azab di dunia. Faham? Bukan berarti oh nggak apa-apa lah, nanti ada orang memahami kan gitu, takutnya nggak sama ya sama orang kafir kita di neraka. Bukan kayak gitu cara memahami. Tapi kalau dibandingkan sama orang kafir itu na'udzubillah, enggak terbayangkan gimana azabnya mereka di neraka. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Kemudian kata beliau, wala yashqa fiha syaqa'al kuffar. Kesengsaraan orang beriman tidak sama dengan kesengsaraan orang kafir di neraka. Wa ma'na dzalik, kata beliau, maknanya annal kafir yushabu ala wajhihi ilan nar. Tuh, cara memasukkannya saja orang kafir itu diseret di wajah-wajah mereka, dibalikkan kepalanya ke bawah, kemudian kakinya diseret, kemudian dilempar ke neraka. Cara memasukkannya saya udah hina kan gitu. Wa yulqa fiha mankusan fis salasil wal aghlali wal ankali athiqal, kemudian diikat dengan rantai-rantai, dibelenggu, dihinakan. Cara memasukkannya saya sudah bentuk azab. Ini orang kafir nih. Kemudian kata beliau, wal mu'minul mudhnib, orang beriman yang melakukan dosa dan tidak diampuni, kan gitu, idzabtuliya bin nari fa innahu yadkhulun nar kama yadkhulul mujrim fid dunya as-sijna 'ala ar-rajuli min ghairi ilqa'i wa tankisi wa ma'na qawlihi la yalqa fin nari ilqa'al kuffar annal kafir. Baik, kata beliau, adapun orang yang mukmin yang melakukan dosa dan tidak diampuni, kalaupun masuk ke dalam neraka, maka dia masuk ke dalam neraka sebagaimana pelaku kriminal yang masuk ke dalam penjara ketika di dunia. Masih ada diseganinya. Tidak apalah sampai diikat kepalanya, badannya dibalikkan, diseret-seret, dicampakkan. Masih dihormati sedikit kan itu. Masuklah. Naam. Qala la yalqa fin nari ilqa'al kuffar, tidak dicampakkan sebagaimana dicampakkannya orang kafir. Qala annal kafir yuharraq badanuh, orang kafir itu dibakar badannya seluruhnya.
kullama nadija jilduhu baddala au buddila jildan ghairahu liyadhuqul azab. Kemudian ketika dibakar orang kafir di dalam neraka, maka kulit-kulit mereka akan melepuh, menghilang, habis terbakar, hangus. Maka setiap kali hangus kulit mereka, Allah buat lagi kulit mereka menjadi sedia kala supaya merasakan azab. Subhanallah. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Kata beliau, jadi kata para ulama, makanya di antara bentuk azab yang paling parah itu di kulit. Kan gitu. Karena saraf di situ. Itu lebih apa? Lebih sakitnya kita di sayat-sayat dibandingkan dicucuk. Karena sayat-sayat itu terasa di kulit atau dibakar, kan gitu. Ini sakit dia, azabnya di situ. Makanya Allah katakan kullama nadijat, setiap kali kulit mereka melepuh, hangus, terbakar, kemudian diganti dengan kulit yang baru supaya merasakan azab. Jadi double azabnya itu. Ketika kulit mereka terbakar itu merasakan sakit, dan ketika kulit mereka kembali kepada kulit yang baru itu juga sakit. Jadi terbakarnya kulit itu sakit, dan kembali lagi berubah menjadi barunya itu pun sakit lagi. Liyadzuqul azab, supaya inilah azab yang mereka rasakan. Naam, kama bayyanahu Allah fi kitabih, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Qaulahu ta'ala, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab. Sesungguhnya orang-orang kafir yang kafir kepada ayat-ayat kami, yang melakukan kesyirikan dan kekufuran di dunia, akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka dibakar, kan gitu, dan hangus, kami ganti dengan kulit-kulit yang baru supaya mereka merasakan azab. Qala wa ammal mu'min, adapun orang yang beriman, wa ammal mu'minun fala tulfahu wujuhuhum an-nar, fala talfahu wujuhahum an-nar. Maka orang beriman, wajah-wajah mereka tidak akan digosongkan dengan api neraka. Wala tuhraq a'dha'u as-sujudi minhum, tidak juga dibakar posisi atau bagian yang mereka letakkan ketika sujud di dunia. Subhanallah. Ini lihat bagaimana Allah memuliakan orang yang beriman. Kalaupun di neraka tidak dibakar wajah mereka, tempat sujud mereka ini tidak dibakar. Makanya ini juga pentingnya menjaga salat, kan gitu. Kalau orang tidak salat berarti tidak sujud. Apa lagi mau diharapkan? Kalau orang udah tidak salat berarti tidak sujud. Tidak berwudu lagi. Wudu juga itu, a'dha'ul wudu disebutkan juga tidak akan dibakar. Anggota-anggota apa? Wudu. Lihat bagaimana Allah memuliakan orang yang beriman walaupun diazab, tapi enggak sama dengan orang kafir. Naam. Qala idh harrama Allahu 'alan nari a'dha'a sujudihi, karena Allah mengharamkan api neraka untuk membakar anggota badan yang dengannya ia sujud, seorang hamba tadi. Wa makna qawlihi, maksudnya kata beliau, la yabqa fin nari baqa'al kuffar, seorang beriman kalaupun di neraka tidak sebagaimana tinggalnya orang kafir. Annal kafir yukhalladu fiha wa la yakhruju minha abada. Orang kafir kalau udah masuk ke dalam neraka tidak akan pernah keluar selamanya. Kan itu, tidak akan pernah keluar dari neraka. Wala yukhallidullahu min mudhnibil mu'minina fin nari ahada. Begitu juga Allah tidak akan pernah mengkekalkan orang yang beriman apabila diazab di dalam neraka. Siapapun orang yang masih ada keimanan dalam hatinya tidak akan pernah kekal, akan dikeluarkan seluruhnya. Bersih neraka itu dari orang-orang beriman, yang tinggal hanya orang-orang kafir. Wa makna qawlihi wa la yashqa fin nari syaqa'al kuffar, adapun makna dari ucapan beliau, maksudnya dari Syekhuna Sahal bin Muhammad, kesengsaraan orang yang beriman di dalam neraka tidak sebagaimana kesengsaraan orang kufar. Ay annal kuffar ya'isuna fiha min rahmatillahi wa la yarjuna
wala yarjuna rahatan bihalin. Orang kafir itu akan putus asa dari rahmat Allah ketika di neraka. Tidak akan pernah mengharapkan kelapangan bagaimanapun juga. Naam. Wa ammal mu'minun, adapun orang-orang beriman, fala yanqati' tama'uhum min rahmatillahi fi kulli halin. Adapun orang beriman tidak akan pernah putus rasa harap mereka kepada rahmat Allah dalam setiap keadaan, baik di dunia walaupun di akhirat. Wa aqibatul mu'minina kulluhum al-jannah, dan hasil ending atau akhir dari orang beriman itu akan di surga. Kan itu akhir dari perkara orang beriman, itu akan di surga, walaupun dia berhak mendapatkan azab di neraka dan Allah masukkan ke dalam neraka, pasti akan keluar, tidak akan pernah kekal. Li'annahum khuliqu laha wa khuliqat lahum fadlan minallahi wa minnatan. Karena mereka orang beriman diciptakan supaya untuk masuk ke dalam surga, dan surga itu diciptakan supaya mereka menghuninya. Nah, maka ini faedah azimah, kan gitu, bahwa Allah tidak memperlakukan orang kafir sebagaimana orang mukmin. Dan ini pentingnya kedudukan iman dan tauhid. Ini pentingnya menjaga kedudukan iman dan tauhid. Kemudian di antara disebutkan syarih di sini yang mensyarah, di antara perbedaan tadi ada 3, kan gitu. Perbedaan yang pertama, al-farqu al-awwal, anna al-kafir yu'ta bihi wa yuqdhafu fi an-nari ala ummi ra'sih. Orang kafir itu dicampakkan ke dalam neraka di atas wajah mereka. Adapun orang yang beriman, apabila masuk ke dalam neraka, maka dia berjalan dengan kedua kakinya, sebagaimana dia masuk ke dalam penjara ketika di dunia. Kemudian perbedaan yang kedua, annal kafir tughammiruhu an-nar min jami'il jihad wa tuhriq badanah. Orang kafir diselimuti api neraka. Orang kafir diselimuti api neraka, dan seluruh anggota badannya dibakar hangus, dan seluruh anggota badannya dibakar hangus, tidak ada yang tersisa. Berbeda dengan orang beriman. Berbeda dengan orang beriman, tidak akan diliputi seluruh arah dari neraka. Tidak akan diliputi seluruh arah dengan neraka, dengan api maksudnya. Dan tidak semua anggota badannya dibakar. Tidak semua anggota badannya dibakar. Di antaranya yang tidak dibakar apa tadi anggota badannya? Naam, wajah aja. Naam, anggota wudu atau anggota sujud. Nah, seperti tangan, kaki. Berarti bagian tengah aja mungkin yang dibakar, kan gitu. Dan ini bentuk keringanan azab bagi orang beriman, kan gitu, apabila dibandingkan orang kafir. Dan Allah masih menghormati,
menghargai wajah-wajah mereka yang mereka gunakan untuk sujud kepada Allah. Makanya ini juga pentingnya menjaga apa? Menjaga salat. Kalau udah enggak salat berarti tidak sujud. Kalau tidak sujud berarti tidak wudu. Apa lagi yang diharapkan? Apa yang diharapkan menolongnya? Kemudian ketiga, annal kafir yai'as min rahmatillah falaysa lahu tama'un bi an yakhruj minan nari bal huwa ya'is waliyadzu billahi abadal abad. Orang yang kafir itu putus asa dari rahmat Allah. Maka tidak lagi ada harapan bagi mereka untuk keluar dari neraka. Berbeda dengan orang beriman. Orang beriman tidak akan putus asa dari rahmat Allah. Karena mereka pasti akan dikeluarkan. Karena mereka pasti akan dikeluarkan. Makanya kata para ulama, putus asanya orang kafir di dalam neraka itu bentuk azab yang juga pedih. Kayak itu. Itu serangan psikis. Putus asa dari rahmat Allah itu serangan psikis. Bahkan lebih sakitnya serangan psikis dibandingkan serangan fisik. Nah, lebih sakit serangan psikis jiwa dibandingkan fisik. Iya enggak? Serangan psikis, contohnya apa serangan psikis? Sakit hati, marsak, kan gitu kan? Itu lebih sakit dibandingkan serangan fisik. Bahkan kata para atibba, munculnya penyakit fisik itu disebabkan penyakit psikis. Makanya orang yang kumat mah itu biasanya karena disebabkan psikis, marsak, terlalu memikirkan, terlalu takut. Iya, biasanya muncul asam lambung kan gitu, serangan psikis. Nah, istilahnya penyakit metabolik lah, kayak ginjal, sakit mah, itu kan nggak ada obatnya gitu. Tapi bagaimana cara mengobatinya? Dengan cara yang pertama, memperbaiki hati. Jangan ada rasa marsak, jangan ada memikirkan sesuatu yang terlalu berlebihan, memikirkan sampai ada murung kan gitu. Makanya muncul banyak penyakit. Nah, begitulah azabnya orang di neraka, orang kafir di neraka, naudzubillah, serangan fisik dan serangan fisikis. Adapun orang beriman, maka masih ada harapan mereka untuk keluar dari neraka. Azan, fadhal. Tayyib, fi soal karena masalah yang akan datang, masalah tarku as-salah, hukum tark as-salah, hukum meninggalkan salat. Agak panjang pembahasannya. Karena di situ ada perselisihan di antara ulama dan bagaimana menggabungkan antara kedua ucapan para ulama serta dalil-dalil yang mereka jadikan sebagai hujjah tentang orang yang meninggalkan salat, apakah dia kafir atau tidak. Kemudian masalah juga kapan waktu atau kapan dikatakan seorang meninggalkan salat. Nah, masalah tawilah. Insyaallah besok kita bahas. Naam, fi soal. Nah, fadhal. Ada pertanyaan? Kafir dengan munafik? Nah, kata beliau, apakah ada perbedaan antara kafir dan munafik? Nah, kufur dua jenis, kufur akbar,
kufur asghar. Kadzalika nifaq terbagi menjadi dua, nifaqul akbar wa nifaqul asghar. Nifaqul akbar itu maksudnya munafik besar, nifaqul i'tiqad yang ada di dalam hatinya keyakinan bahwa dia membenci Islam dan pada hakikatnya dia hanya menutup dirinya dengan casing Islam, tapi dia menyimpan kekufuran yang sharih, maka ini kafir. Ini kafir, bukan muslim dia hakikatnya, cuma zahirnya saja yang dia muslim. Karena banyak di antara orang di zaman Nabi SAW ketika Islam itu kuat menampakkan keislaman tapi menyimpan kekufuran karena takut diperlakukan sebagaimana orang kufar, seperti diperangi kan gitu, atau darahnya hartanya diambil. Nah, maka kata Nabi SAW kepada Muadz, innaka ta'ti atau taqdimu qauman ahlal kitab fa inna awwal man tad'uuhum ila syahadati an la ilaha illallah, kan gitu. Nah, kemudian di akhir hadis kata Nabi, fa idza qala dzalik fa hisabuhum 'ala Allah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah, itu urusan dia dengan Allah. Maka orang yang munafik dia mendapatkan faidah di dunia, selamat harta dan darahnya tidak boleh ditumpahkan dan diperlakukan secara zahir, secara yang tampak sebagaimana orang muslim pada umumnya. Nah, akan tetapi di neraka, akan tetapi di akhirat, maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Allah lebih parah, Allah buat lebih parah azab mereka dibandingkan orang kafir yang sarih. Nah, innal munafiqina fid darki asfali minan nar, di keraknya, di basementnya api neraka. Nah, karena orang munafik ini apa? Lebih banyak makarnya, lebih banyak membuat kerusakan, merongrong dari dalam, kan gitu. Bahkan Nabi SAW tidak mengetahui seluruh yang munafik. Ini menunjukkan Nabi tidak mengetahui isi hati orang, kan gitu. Nahnu na'lamuhum, kata Allah, kami yang faham, kami yang tahu siapa yang sebenarnya menyimpan kekufuran. Nabi tidak mengetahui seluruh orang yang munafik. Nah, itu bedanya antara kafir dan munafik. Apabila yang dimaksud dengan munafik i'tiqadi, yang ada dalam hatinya menyimpan kekufuran, maka dia kafir, bukan muslim, cuma casingnya saja yang muslim. Akan tapi apabila yang dimaksud dengan munafik amali, seperti yang disebutkan dalam hadis, kan gitu, ayat munafik thalath, tanda-tanda kemunafikan ada 3. Apabila berbicara dia berdusta, apabila dia diberikan idza tumina khan, apabila diberikan amanah dia khianat, wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia berjanji dia khianat, dia enggak menepati janjinya. Nah, maka ini diantara tanda kemunafikan. Disebutkan juga di hadis yang lain, wa idza khasama fajar, apabila dia berselisih dengan saudaranya maka dia berbuat fajir, berbuat kezaliman. Nah, itu diantara tanda kemunafikan yang sifatnya amali, yang sifatnya perbuatan, dan ini kata para ulama bisa jadi mengantarkan kepada i'tiqadi, kalau senantiasa dia di atas pattern demikian, di atas pola demikian. Asal ngomong dusta, asal berjanji nggak pernah menepati. Ini bisa mengantarkan, tapi bukan berarti langsung dia mengantarkan gitu. Karena ini kebiasaan orang munafik sebenarnya, kan gitu. Contohnya kita mengucapkan la ilaha illallah lah, orang munafik. Itu kan dusta dia. Supaya apa? Supaya selamat di dunia, enggak diperangi. Itu saya udah dusta. Ketika dia mengucapkan la ilaha illallah, dia dusta. Nah, ada lagi. Fadhal. Apa ada dalil yang menunjukkan berapa nama seorang mukmin itu mengalir ke neraka? Apakah ada dalil menunjukkan azab orang mukmin di neraka? Berapa lama dia mengalir ke neraka? Allahu a'lam.
Enggak tahu ada dalilnya berapa lama orang mukmin diazab di neraka. Yang jelas orang mukmin juga di antara orang beriman juga azab mereka bertingkat-tingkat. Orang beriman sendiri kan gitu, azab mereka bertingkat-tingkat. Si fulan yang beriman tidak sama dengan si fulan yang beriman juga apabila sama-sama masuk neraka. Tidak sama. Sesuai dengan apa? Dosanya. Apakah dosa si fulan sama dengan dosa si fulan? Enggak, kan gitu. Dan itu bentuk keadilan Allah. Allah mengadab sesuai dengan kadar dosanya. Wa ya'fu an katsir, dan Allah telah memaafkan dosa-dosa yang banyak. Makanya kata para ulama, yang udah masuk neraka itu udah kelewat kali lah itu. Udah kelewat kali lah itu dia enggak dapat rahmat Allah, makanya sampai masuk neraka. Naam. Udah kelewat kali lah itu. Kalau orang yang menjaga iman, menjaga tauhid, kalau salah bertobat, berzikir, banyak melakukan kebaikan, insya Allah masuk surga. Nah, tapi bukan begitu pun kita berarti merasa aman, kan gitu. Bukan berarti begitu pun kita menganggap diri kita merasa aman. Oh, enggak apalah sujud kita ke kuburan, enggak apalah syirik kita. Enggak, bisa jadi kita enggak selamat dari riya. Nah, khawatirnya kita. Makanya lihat tadi apa kata Ibnu Mubarak, "Lau alimtu anna min hasanati qubilat la syahidtu anni min ashabil jannah," atau kama qala. Sekiranya aku tahu satu kebaikan yang kulakukan diterima di sisi Allah, maka aku udah tenang-tenang, aku bersaksi kalau aku di antara penghuni surga. Nah, ilahuna alhamdulillah.